Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam program Suara Ramadan, menyapa dengan cahaya, menginspirasi dengan makna. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ustazah Dewi Urifah LC MPDI selaku Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan PWA NTB. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustazah pada kesempatan pagi hari ini, terutama pada bulan Alhamdulillah puasa? tetap semangat, sehat. Alhamdulillah tadi naik ke lantai 4 Ustazah. Masya Allah sekali. Pahalanya tambah banyak. Amin. Alhamdulillah sesuai dengan tema program pada kesempatan pagi hari ini Ustazah, terkait bagaimana Ramadan tanpa drama. Bagaimana tips atau cara kita menjaga sabar dan ikhlas dalam berpuasa. Ngomongin soal Ramadan, bagaimana cara kita menjaga ikhlas dan sabar. Kira-kira dalam dua hal ini apa sih maknanya dalam konteks ibadah puasa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi ngomong puasa tanpa drama gitu ya. Jadi memang kita sering mendramatisir diri sendiri ya, Benar diakuin sekali. atau tidak ya. Baru bangun tidur udah pusing kayak gitu. Nah itu jadi Masya Allah, tema sabar dan ikhlas tuh selalu menarik ya, karena kita gampang ngomong sabar, gampang ngomong saya ikhlas gitu ya, kalau ngomong saja gampang. Nah memang sabar itu bukan berarti menyerah ya. Sabar itu menahan ya, jadi kita menahan tapi tetap berjuang gitu ya. Jadi sabar itu menahan, kita mau marah ditahan ya, kita mau ngomong protes ditahan, terutama kenapa di bulan puasa, yang mana di bulan puasa itu semua setan itu sudah diikat ternyata kan. Nah kok masih banyak orang marah gitu, Masih padahal banyak marah itu emosi bagian gitu. dari setan gitu. Biasanya kita kan mengkambing hitamkan setan gitu ya. Nah itu jadi ternyata hawa nafsu kita gitu ya. Kesabaran itu tidak terbatas, nggak ada ujungnya. Kalau nggak mau sabar ya jangan hidup gitu. Orang ngomong kesabaran saya sudah habis gitu, terus mau beli di mana kalau habis? Nah kan nggak ada, Padahal nggak ada batasnya. nggak ada batasnya, nggak ada yang jual gitu ya. Jadi jangan ngomong kesabaran saya sudah habis. Sering kita dengar sabar itu ada batasnya kayak gitu, ternyata nggak ada batasnya. Sabar itu ada tiga ya, as-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah ya, atau as-sabru anil maksiyah, as-sabru alal bala. Jadi yang pertama sabar menjalankan ketaatan. Nah apa sabar menjalankan ketaatan itu? Tentu dalam ketaatan itu kita butuh penguatan iman ya, juhdu, kesungguhan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah gitu ya. Terus kuatkan kesabaranmu gitu. Bukan hanya sabar saja. Kalau sabar kita sudah sabar, tapi harus dikuatkan lagi. Jangan sampai di bulan puasa ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja gitu ya. Jadi tantangan-tantangan kita di bulan puasa ini kan justru menahan hawa nafsu ini yang berat gitu. Kalau lapar dan haus ya kita sudah biasa gitu menahan, tapi kan hakikat puasa itu tujuannya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya itu bertakwa. Nah salah satu takwa itu konsepnya adalah ya menjauhi larangan Allah, yaitu menjauhi apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu bersabar tadi kita dari hal-hal yang yang buruk kayak gitu ya, termasuk ucapan marah, emosi. Padahal orang puasa itu memang lapar dan ngantuk Sensitif bawaannya gitu ya. sensitif ya, namanya orang lapar ngantuk itu sensitif. Iya. Jadi dua hal ini memang kalau nggak puasa harus dipenuhin gitu. Tapi kenapa kita harus menahan kantuk kita gitu ya? Kita harus menahan lapar kita, karena Masya Allah ya, puasa ya sama baca Al-Quran di malam hari itu
nanti akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dua amal ibadah ini, dua jihad kita ini, yaitu ketika kita berpuasa di siang hari, puasa akan bersaksi, saya mau memberikan syafaat buat hambamu ini ya Allah, karena dia sudah menahan lapar dan hausnya di siang hari. Adapun Al-Quran memberikan syafaat karena dia menahan kantuknya, sabar dalam ketaatan, yaitu membaca Al-Quran ngantuk sabar. Sabar itu bukan sabar terus tidur, enggak gitu, tapi ditahan di situ ya, tentunya dengan batasan-batasan. Kalau ngantuk banget ya tidur dulu sebentar kayak gitu. Karena Islam memudahkan. Ya, memudahkan. Itu sabar untuk ketaatan. Nah, sabar ketaatan ini memang mungkin lebih mudah daripada sabar menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan tadi yaitu termasuk jadi ma'asyil qulub, yaitu maksiat-maksiat hati kita yang kita mau protes, mau marah tadi ya, atau hasad gitu ya. Nah, itu banyak hal. Jadi memang dunia ini kan lengkap dengan warna-warni dunia ya, maksudnya Masya Allah ya, setiap perkara orang mukmin itu bagus. Kalau dia itu lagi dikasih kenikmatan ya, itu syukur gitu. Kalau dia lagi dikasih musibah, nah yang ketiga, as-sabru alal musibah, sabar atas musibah, maka dia itu sabar. Jadi nggak ada pilihan ketiga, syakwah atau keluhan, nggak ada. Maka itu Masya Allah ya, indah banget perkara orang mukmin tuh kalau orang yang tahu gitu ya. Jadi kadang orang itu kenapa dia punya masalah, karena orang itu nggak mau punya masalah, itu yang jadi masalah. Pusing ya gitu. Gak mau punya masalah. Gak mau punya masalah, itu yang jadi masalah. Padahal setiap orang itu pasti punya masalah gitu. Apa sih kesabaran yang sesungguhnya itu ya? Kesabaran itu Masya Allah sama puasa itu ada hubungannya yang sangat erat. Puasa itu amalan yang Allah langsung yang memberikan balasan gitu ya. Kan setiap kullu amali bani Adam, semua amalan anak Adam itu ya, semua amalan kita itu dicatat sebagai 10 kebaikan bi asyri amsalihah. Juga dilipat gandakan ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Nah, puasa itu Allah langsung yang memberikan balasan. Kenapa? Saking besarnya pahala puasa itu. Karena orang puasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, itu karena Allah gitu. Maka Allah sendiri, nah sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas gitu ya. Masya Allah, maka itu dua hal ini, puasa sama sabar ini saling berhubungan. Berhubungan erat gitu. Jadi bisa dibilang puasa atau Ramadan itu sebagai latihan jiwa kita ya. Wajib sabar, nggak ada pilihan. Wajib sabar, wajib ikhlas. Nah, nggak ada komplain dulu nih. Nggak ada komplain gitu ya. Oke Bunda, terkait dari 3 sabar itu tadi, salah satunya dalam sabar dalam ketaatan begitu. Apalagi di bulan Ramadan ini begitu ya. Kenapa sih kita apalagi puasa tadi bisa dibilang puasa ibaratnya kita sensitif banget, gampang emosi, gampang tersinggung gitu ya. Kenapa kira-kira dalam secara psikologis atau secara spiritual gitu ada penjelasannya nggak Bunda? Ya, tadi kita jelaskan memang dua hal itu. Ketika kondisi sebenarnya kalau kondisi orang lapar itu dia itu nggak punya tenaga ya untuk marah sebenarnya. Harusnya harusnya nggak marah ya? Gitu kan gitu. Maksudnya tenaganya udah berkurang. Lemas gitu ya. Justru sebenarnya bisa menahan diri dari emosi ya. Terus orang yang berpuasa itu nah ini bawaannya ngantuk. Orang ngantuk itu ya obat ngantuk ya tidur gitu ya, gitu. Bawaannya jadi marah gitu. Kita kan kalau kurang tidur seperti itu ya, itu secara psikologis ya. Tapi kita harus tahu banget bahwasanya pahala di bulan Ramadan ini jangan sampai sia-sia karena kita ngomong tidurnya orang puasa itu ibadah, memang benar gitu. Kalau tidurnya aja ibadah, bagaimana dengan aktivitasnya? Kalau kita nurutin ngomong gitu, siang hari pastinya ya kita ngantuk karena lapar, jadinya males-malesan. Malam hari ngantuk karena kenyang.
males juga, terus kapan dong ibadahnya? Jadi ibadahnya Nah, disangkut pautkan, ya udah tidur aja deh ibadahnya seharian. kapan? Padahal apa? Di bulan Ramadan ini waktu yang luar Iya, biasa benar. untuk kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho. Nah, ridho ini ya, ridho Allah ini untuk mendapatkan maghfirah. Maka masya Allah ya, doa para masyayikh itu Allahumma la taghrubu syamsa ramadhana illa wa qad gharabat bi dzunubina. Jangan sampai tenggelam cahaya Ramadan itu kecuali dengan tenggelamnya dosa-dosa kita. Nah, kita tenggelamkan dosa kita di bulan Ramadan ini dengan kita tahan hawa nafsu kita. Tarbiyah yang terbaik itu di bulan Ramadan. Tarbiyah yang terbaik. Kenapa? Tidak ada bulan-bulan yang lain atau hari-hari yang lain kita bisa menahan seperti ini. Maka itu sabar dengan ikhlas tuh dia harus digandengkan. Karena apa? Ikhlas tuh lillah ya, amalan yang karena Allah. Jadi puasanya itu bukan karena menggugurkan kewajiban, bukan karena saya malu nggak puasa, enggak, tapi karena Allah saya berpuasa ini. Ya, maka dengan sudah niat karena Allah tadi, dan itu tidak bisa apa ya, tidak bisa kita tawar lagi. Bahkan syarat diterima amal itu satu ikhlas ya, ikhlas lillah ya. Yang dua mutaba'atin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bagi kita puasa tanpa ikhlas dan tanpa sabar itu nggak bisa. Ngomong puasa itu apa ya, paling rendah amalan puasa kalau hanya lapar dan haus saja. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Dan Allah juga tidak akan memberikan pahala yang kalau dia hanya puasa menahan lapar dan haus Untuk saja menggugurkan di situ. kewajiban Ya. saja gitu ya. Maka falaisa lillah ya hajatun fi ayyata ata'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak ada hak untuk memberikan pahala dia meninggalkan makanan dan minumnya itu. Maka itu harus ya sabar, ditahan gitu ya, gitu, ikhlas. Nah, kalau ngomongin soal ikhlas, Bunda, gimana cara kita bisa membedakan antara orang yang benar-benar ikhlas dengan yang hanya sekedar menahan diri? Itu kan sulit juga ya. Kan kita juga ya udah menahan diri dulu nih gitu. Tapi kita udah menganggap itu udah ikhlas banget gitu. Cara ngebedanya gimana? Jadi ikhlas itu lain ya dengan sabar ya. Jadi sabar itu mungkin bisa masuk di hal yang menahan diri ya. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Gini, ketika kita itu diolok-olok orang, dihina itu ya, sabar. Nah, itu sabar tuh waktu itu langsung ngomong sabar gitu ya. Dirinya itu langsung enggak apa-apa gitu. Jadi ikhlas itu dia itu cirinya dia tidak sombong ketika dipuji ya, dia tidak merasa kecil ketika dihina. Jadi kita ini bukan siapa-siapa memang gitu ya, kita ini bukan apa-apa gitu. Jadi kalau ada orang yang menghina kita ya sudah gitu, apa-apa yang harus itu ya udah, kalau kita bahasa kerennya sekarang tuh siap salah lah kayak gitu ya, mungkin salah kita itu aja gitu ya. Ikhlas tuh ketika kita memberi ya sudah, lupakan. Nggak perlu Nggak untuk perlu mikirin jadi imbalannya ya apa gitu nggak ya. perlu, bukan imbalan, nggak perlu diingat saya memberi, nggak memberi, lupakan. iya. Jadi ketika ada lagi orang misalnya nih ada di mana-mana sekarang kan banyak ini sodako di sini iya, karena kan kita nggak pernah memberi ngelakuin apapun itu. ya, sabar juga gitu jadi nggak dibahas-bahas lagi gitu, sudah ikhlas. Contohnya kita kehilangan sesuatu gitu ya, sudah saya ikhlas, pas nanti gimana ya saya taruh tadi, nah gitu belum ikhlas. Oh, gitu. itu belum ikhlas Belum ya, kan, Bunda? sudah ngomong ikhlas masih Tapi masih ingat gitu ya. Iya. Oh, Dan lisannya ngomong si ikhlas gitu ya, tapi kok setelah itu ada lagi ya Allah ingat lagi, nah gitu. jadi belum benar-benar ikhlas. Ternyata ikhlas itu sulit ya, nggak hanya di bulan puasa saja ternyata, tapi dalam keseharian kita juga Iya termasuk. betul, tapi ya nggak ada sulit ya, wajib memang gitu ya bagi kita ya, memang orang mukmin tuh ya gitu tadi pilihannya itu syukur sama sabar. Kalau ikhlas tuh memang wajib gitu. Jadi amalan harus kita. punya jiwa yang besar gitu ya untuk Maka keberterimaan. akan mewariskan ketenangan. Sabar dan ikhlas tuh akan mewariskan ketenangan dalam hidup kita itu gitu. Oke.
Kemudian Bunda, kira-kira tadi kan kita udah ngomongin bagaimana makna sabar dan ikhlas, kemudian ternyata sebab musababnya ada gitu. Nah, kira-kira sekarang kita mau lihat dulu dampak positif atau manfaat dari sabar dan ikhlas ini dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya terhadap kesehatan mental atau spiritual tuh gimana Bunda? Ya, baik. Jadi kalau kita, Masya Allah ya, orang yang punya sifat sabar dan ikhlas tuh, tadi akan mewariskan satu ketenangan dalam diri kita. Kita sadar apa yang ada di dunia ini adalah qadarullah, apa sudah menjadi ketentuan Allah. Kita nggak bisa memilih, ada sutradaranya. Kita hanya menjalankan. Ketika kita sudah bisa mengamalkan sabar dan ikhlas tuh, akan selalu ada kebahagiaan. Kebahagiaan tuh milik semua orang kok, nggak bisa diukur dengan apapun. Kita dalam kondisi apapun bisa bahagia. Yang penting hati kita tadi sabar dan ikhlas, tetap bahagia, Masya Allah. Ada titik-titik kenikmatan yang harus kita lihat di situ. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung nikmat Allah nggak akan bisa menghitung. Maka jadi ketika sabar dan ikhlas tadi, tetap hati kita akan merasa bahagia seperti itu. Itu tadi ya, bagaimana apa manfaat dari yang kita kerjakan dalam bentuk sabar dan ikhlas, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ternyata tenang gitu. Keberterimaan kita bahagia, secara luas gitu ya Bunda ya. Jadi Bunda ada amalan atau doa khusus nggak sih gitu ketika kita bagaimana menjalankan ibadah puasa atau ibadah lainnya begitu untuk lebih sabar dan ikhlas? Ya, kalau doa ya bolehlah bahasa apa saja gitu ya, yang penting kita kuatkan hati kita sebenarnya itu, dan berdoa itu memang wajib kan, karena kita diperintahkan oleh Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas fil qaul wal amal, ya Allah berikan kami keikhlasan dalam setiap amalan dan perbuatan. Allahumma ja'alna minas sabirin, jadikan kita bagian atau golongan orang-orang yang bersabar. Bahasa apa saja boleh gitu, yang jelas kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan saya sabar, mudah-mudahan saya ikhlas gitu. Jadi terus kita doa itu, jangan sampai pede aja gitu, nggak pernah berdoa sabar, doanya itu minta rezeki uang saja, THR saja, nah misalnya kayak gitu kan. Rezeki sabar dan ikhlasnya itu ya yang penting gitu, kita minta doa tadi gitu. Oke, itu yang paling utama. Iya, paling utama. Kemudian kalau boleh Bunda kasih kami satu nasihat begitu buat orang-orang yang gampang kesulut emosi atau gampang tersinggung dalam bulan Ramadan ini, gimana? Ya, itu nasihat buat diri saya sendiri juga. Jadi insya Allah kita harus menyadari bahwasanya bulan ini bulan yang luar biasa, penuh hikmah, istimewa. Jangan sampai kita kotori dengan ketidaksabaran, ketidakikhlasan, protes-protes apa ya. Jadi kullu syai' minallah lahu hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya dari Allah itu. Jadi Allah itu memberi kita yang terbaik gitu ya. Jadi kadang menurut kita itu kok begini, tapi itu terbaik menurut Allah. Maka serahkan semua, tawakal ala Allah. Tugas kita itu apa yang bisa kita lakukan, terutama di bulan puasa itu menyelesaikan kewajiban kita dengan baik gitu ya. Kalau kita punya kerjaan ya dilakukan dengan baik, jangan sampai dengan alasan puasa dan sebagainya itu tidak bisa dibuat alasan gitu. Jadi itulah momen untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan puasa ini gitu. Jadi jangan puasa lemes enggak gitu. Ini belum ada apa-apanya perjuangan kita ini ya, baru hanya sebatas raga kita Menahan aja ya, lapar dan aja, haus bener gitu ya. Harapan Bunda untuk Ramadan tahun ini terakhir? Ramadan tahun ini ya mendapatkan ridho dan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang anugerah yang paling terbesar tentunya ya. Insya Allah mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar gitu ya. Dengan nanti berakhirnya Ramadan itu berarti hilangnya dosa-dosa kita, itu yang paling yang jelas yang kita harapkan selalu itu. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, di situ ya. Oke, alhamdulillah
Masya Allah, semoga tahun ini menjadi tahun terbaik. Semoga kita juga bisa ketemu untuk Ramadan tahun depan, Bunda ya. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Bunda untuk kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga ilmunya juga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pada bulan Ramadan gitu. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.